Hidup sebagai MC yang punya kekuatan mata taktis yang bisa mikir ribuan solusi dari setiap masalah, itu kata gue bakalan sangat keren banget anjir. Cuman ya minusnya ya harus berpikir cabul dulu ya kan, baru otaknya kebuka anjir. Wah, ini gimana sih anjir? Jadi gimana ya anjir kalau sama kayak gini ya? Dan ya ini manga itu udah pasti jelas ecchi ya kan, tapi kagak bakalan gue tampilin juga adegan ecchinya. Jadi ya biar kita nikmatin aja jalan ceritanya gitu cuy. Dan ya jadi manga yang bakalan gue bahas kali ini tuh berjudul Isekai Haeiyuden. Dan seperti apa ya nama jalan cerita manganya, langsung aja gitu cuy, kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Oke, jadi cerita kita kali ini cuy itu diliatin sama seorang MC yang terisekai dan dirinya itu mau kagak mau ditunjuk gitu cuy menjadi seorang pahlawan. Cuman ya karena kagak kepikiran ya kan mau ngapain di isekai, si MC ini malah dicium gitu cuy sama gadis cantik yang ngasihin ciuman pertamanya buat si MC agar si MC itu jadi bisa berpikiran lega cuy. Ya intinya si MC itu pengen ciuman ya kan, karena ya dirinya itu harus membangkitkan kecepatan otaknya gitu cuy dengan hal-hal yang ecchi. Bahkan ya karena kayak kurang ya kan, kurang rangsangannya kurang ya kan, itu malah ditawarin anjir sama si gadis ini buat ciuman tapi pakai lidah ya gitu cuy. Waduh, ini mantep sih. Oke, di sini kita flashback sebentar cuy. Di sebuah sekolah ya kan, kita itu diliatin cuy sama dua orang siswa yang ngeliatin akun erotis teman sekolahnya yang sekolah di tempat itu juga. Cuman ya karena si gadis yang diliatin ya kan sama dua orang siswa tadi itu kayak lewat di depan mereka, di sini ya kan si kedua siswa tadi itu malah diumpatin anjir sama si siswi ini yang sadar ya kan kalau mereka itu kayak ngeliatin foto dia, dan dirinya tuh bilang kalau ya mereka itu sangat menjijikan banget cuy. Ya di sini gara-gara umpatan ini ya kan, itu kayak kita dikasih lihat gitu cuy sama sudut pandangnya si MC yang bernama Noaki yang nawarin diri gitu cuy buat ngebalasin dendam mereka berdua. Dan si Noaki itu bilang kalau ya cuman buat ngeliat cangcutnya si cewek ini aja, itu kata dia gampang banget gitu cuy. Yang kagak basa-basi di sini ya kan, si Noaki itu kayak langsung ngambil batu dan langsung ngeluarin potensi maksimal dari otaknya gitu cuy. Dan pada saat dirinya tuh kayak menganalisis dengan otak sengkunya, dia itu kayak malah kayak mensimulasikan semuanya gitu cuy. Dan si Noaki itu kayak langsung nyentilin batu ke burung gagak yang ada di sekitar gadis itu cuy. Dan gara-gara hal itu ya kan, itu kayak ngebuat burung gagak tadi itu kayak malah terbang dan malah nyabetin rok milik si siswi cewek caul ini. Sehingga apa? Ya para siswa yang pengen ngeliat cangcutnya si cewek ini itu jadi sontak bahagia seketika gitu cuy. Ya gara-gara hal ini ya kan, pada akhirnya si Noaki itu berhasil gitu cuy buat melindungi hari-hari kedua siswa yang malang ini cuy. Nah di sini itu cuy, pada saat si Noaki itu udah pulang, kedua orang temannya tadi itu kayak nyeritain kalau ya si Noaki itu pernah terseret ke sebuah kasus pembunuhan berantai cuy, yang mana gara-gara kasus ini ya kan itu malah menyeret si Noaki dan juga adiknya menjadi korban gitu cuy. Cuman si adiknya itu malah meninggal dunia. Dan ya gara-gara sejak momen itu ya kan, si Noaki itu katanya ya kan itu kayak selalu gitu cuy mensimulasikan hal apa yang akan dirinya lakukan berulang-ulang kali anjir, cuman buat nemuin cara strategis buat ngebunuh si pembunuh cuy. Ya di sini awalnya kan kedua siswa ini tuh kayak percaya aja gitu cuy. Cuman ya dipikir-pikir ya kan, kata mereka kalau semua masih Noaki itu kayak punya pemikiran taktis kayak gini ya kan, itu kayak kenapa dirinya gak populer di sekolahannya gitu cuy. Apalagi ya si Noaki itu juga ngidam pengen punya pacar gitu cuy. Nah di sini cuy kita balik lagi ke si Noaki. Di sini si Noaki yang lagi berjalan pulang ya kan, dirinya itu kayak ngeliatin bocah yang lagi bermain di sebuah taman cuy. Cuman ya pas lagi mau nyebrang ya kan, gara-gara ngejar kucing, si bocah tadi itu malah tanpa sadar pengen ditabrak sama truk anjir. Ya gara-gara on ini ya kan, si Noaki yang ngeliat kejadian itu tanpa sadar gitu cuy langsung ngeluarin skill otak sengkunya dan langsung berusaha buat menyelamatkan si gadis cilik ini, sama seperti dirinya saat menyelamatkan adiknya dulu cuy. Ya intinya di sini ya kan, si Noaki itu kagak pengen gitu cuy kegagalan dirinya dulu pada saat gagal menyelamatkan adiknya itu bakalan terulang kembali. Cuman ya yang namanya dia tuh kayak manusia biasa, si Noaki itu malah pada akhirnya berakhir masuk ke isekai cuy.
Ya, di sini ya kan, pada saat sampai ke isekai, cuy, si Naoki itu berpikir ya kalau dirinya itu udah masuk ke surga gitu, cuy. Cuman ya di sini kita itu malah diliatin gitu, cuy, sama sosok yang baru-baru aja katanya itu menjadi seorang dewa. Dan dia itu kayak pengen si Naoki ya kan, itu ngebantunya buat menyelamatkan dunia isekai yang bakalan ditinggalin sama si Naoki nanti, cuy. Dan si dewa ini ya kan, itu bakalan naikin kemampuan mata taktisnya si Naoki. Cuman ya gitulah anjir. Intinya kemampuannya si Naoki itu bakalan ditingkatin dengan kemesuman gitu, cuy. Waduh, ini ya gawat anjir. Padahal dia tuh bilangnya ini sebuah kearifan gitu, coy. Ini aneh banget anjir. Ya di sini ya kan, karena si Naoki tuh kayak juga setuju ya kan sama godaan dari si Dewi ini ya kan. Di sini si Dewi ini bilang gitu, cuy, kalau ya si Naoki itu bisa ya kan, dengan kekuatannya dirinya itu kayak bisa aja menulis ulang dunia itu, cuy. Dan pada akhirnya kan gara-gara hal ini itu malah ngebuat si Naoki jadi setuju gitu, cuy, untuk direinkarnasi ke isekai. Nah, di sini, cuy, pas udah sampai di isekai, awalnya dirinya itu kayak kagak ngerasain sebuah keanehan apapun. Sampai dirinya itu kayak ngerasa lah, kok desa ini itu kayak nggak ada orang sama sekali, cuy. Sampai pas nyariin warga desa, si Naoki itu malah kaget karena malah si warga desa ini tiba-tiba aja kan disekap sama tangan gede. Dan pada saat itu juga dirinya malah ditelan sama monster raksasa itu, cuy. Yang sampai karena hal ini ngebuat si Naoki jadi shock berat. Ya gara-gara ngeliat sosok monster ini ya kan, si Naoki itu kayak langsung ngegas kabur gitu, cuy. Cuman ya dirinya itu malah kena gamparannya ya kan, sampai ngebikin si Naoki jadi kayak kampas gitu, cuy. Ya di One ini si Naoki itu kayak kagak tahu ya kan mau ngapain juga. Cuman ya pas udah terkapar gini ya kan, dirinya itu malah melihat ada dua orang gadis yang lagi bersembunyi di sebuah rumah, cuy. Dan gara-gara hal ini ya kan, si Naoki itu jadi berpikir dirinya itu harus menyelamatkan dua gadis ini, cuy. Sumpah ini cewek yang rambutnya hitam cantik banget anjir. Semoga bukan calon mayat sih. Nah di sini lanjut lagi gitu, cuy. Karena kayak bingung ya kan, si Naoki itu malah ke flashback gitu, cuy, ke masa lalunya saat dirinya itu nggak bisa menyelamatkan adiknya, cuy. Meskipun ya amat dirinya itu kayak udah rela banget ya kan jadi tameng dari adiknya ya kan. Cuman ya malah ya kan si pembunuh ini itu malah mengincar adiknya si Naoki dulu, baru dirinya gitu, cuy. Cuman ya untung aja digagalkan gara-gara polisi itu udah datang, cuy. Ya gara-gara kayak keinget akan hal ini ya kan, itu ngebuat si Naoki jadi mikir gitu, cuy, kalau ya mungkin ya kan alangkah indah hidupnya jika dirinya itu melupakan si pembunuh dan hidup sebagai manusia biasa. Ya mungkin dia itu juga bisa bergabung ke sebuah klub, atau ya dia itu bisa memiliki seorang pacar, cuy. Ya di One ini ya kan, meskipun si Naoki itu kayak bimbang dan dilema, pada akhirnya si Naoki itu mutusin untuk menolak gitu, cuy. Dan pas si raksasa ini mau menyantap dirinya, si Naoki itu kayak dengan percaya diri bilang kalau ya dirinya itu akan menghidupkan kembali adiknya. Dan si Naoki itu kayak sontak langsung ngeluarin skill mata taktisnya dia dan ngebaca segala hal yang terjadi, cuy. Ya awalnya kan di sini dirinya tuh kayak berhasil buat menghindar dari tangkapan dari si monster ini, cuy. Terus ya pas mau dilahap sama si monster ya kan, si Naoki itu memikirkan cara kalau ya dirinya itu bakalan lompat ke sebelah kiri, cuy. Cuman ya pas lagi lompat malah dirinya itu jadi masuk ke dalam rumah para gadis. Dan malah tangannya itu nyentuh opai dari para gadis ini gitu, cuy. Ya kata gue ini cukup aneh anjir. Katanya dia punya kekuatan mata taktis ya kan, tapi giliran bingung mau lompat kemana dia malah lompat ke kiri anjir. Itu kan malah dirinya lompat ke arah para gadis anjir. Goblok banget anjir kata gue sih. Ya meskipun di sini kayak kelihatannya hoki banget ya kan, cuman ya ini tuh kayak udah di ujung tanduk gitu, cuy. Apalagi ya monster itu kayak udah mau menyantap mereka. Jangan ya tambah disadari ya kan, gara-gara si Naoki itu kayak malah megang opai, si Naoki itu jadi kagak bisa meleng anjir. Dan gara-gara hal ini si Naoki jadi mikirin hal-hal yang ece, cuy. Bahkan ada dirinya itu kayak malah ngebayangin yang aneh-aneh anjir. Jangan ya berkat hal ini malah mata taktisnya si Naoki jadi kayak meningkat seketika itu, cuy. Dan dirinya itu kayak kagak basa-basi langsung kabur dari rumah gadis tadi dan langsung meninggalkan lokasi kejadian, cuy. Dan pas dirinya tuh kayak kabur ya kan, di sini pada saat monster itu kayak berniat menyantap si Naoki, di sini itu, cuy, si Naoki itu sadar dan tahu kelemahan dari si monster. Gara-gara dirinya itu kayak ngeliat ada tombak di mulutnya si monster gitu, cuy. Dan dirinya itu kayak pada akhirnya kayak ngerelain aja ya kan, dirinya sendiri ditelan sama si monster ini. Cuman ya kayak kan si MC ini tuh kayak cukup OP lah ya kan, karena dirinya itu kayak malah nyelipin tangannya ke sela-sela gigi si monster dan ngambil tombak yang menancap di situ dan ngelemparin balik ke si monster sampai ngebikin dia jadi mokat, cuy.
Nah, di sini ya kan, pada akhirnya itu cuy, pada saat Shinohaki itu nyangka kalau dirinya tuh udah berhasil menyelamatkan desa ya kan, berkat skill dari Dewi Cabul ini. Di sini pada akhirnya Shinohaki itu jadi harus menelan fakta lagi anjir. Kalau ya seumpama pembantaian ini itu masih belum usai, mana ya kedua gadis tadi itu malah pada ujung-ujungnya jadi korban juga anjir. Ya, di sini ya kan, karena kayak pada akhirnya bingung dan bimbang ya kan mau ngapain. Shinohaki itu pada akhirnya pengen kabur gitu cuy. Cuman ya pas lagi kabur, dirinya itu malah tiba-tiba aja ketemu sama seseorang yang mirip banget ya kan sama adiknya sendiri. Dan ya mungkin sampai di sini dulu ya kan. Next bakalan gue bahas kalau semua konten ini tuh bisa naik ya kan. Dan di next sih kita bakalan ngeliat ya sosok Momi anjir. Wah, ini sih kesukaan kalian sih. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue disini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.